Mereka tahu kan, dekat-dekat dia tahu kan bahwa perkara amar kan penting. Nah, petikan itu kan sama PH yang mau dia terdakwa kan sudah menerima. Nah, kemudian tentu kejaksaan juga sudah menerima rilis pemberitahuan. Kemudian utang kan pasti diterima. Nah, kemudian kan namanya eh, sahnya eksekusi itu kan sahnya keputusan itu yang dikatakan ingkrah itu kan harus dieksekusi oleh jaksa. Nah, sejak itulah perubahan status amar dari tahanan menjadi orang pidana. Jadi itulah kedatangan kita untuk berkoordinasi kapan akan diadakan eksekusi itu. Nah, hasil pertemuan kami tadi dengan bagian eksekusi Pak Andi Irianto, beliau mengatakan ya insya Allah minggu depan nanti beliau akan beritahu harinya. Nanti akan orang kami ya. Oh, nanti minggu depan nih Bang, ada Rencananya begitu. Karena kan jaksa yang menangani perkara dulu itu kan Demja. Dan satu kan cepat itu ini kan satu. Jadi kan jadi ada penunjukan jaksa baru untuk melakukan eksekusi. Jadi ya nanti mereka perlu tahu tapi kalau mudah-mudahan depan itu sudah terlaksana. Karena kita kan ini SOP kan, ini kan berlaku dengan sama dengan KUHAP juga. Kalau di KUHAP itu kan jelas itu kan ada begitu jaksa menerima petikan itu kan ada waktu 14 hari mereka melakukan eksekusi. Karena itu apalagi kan kita kenapa datang ke sini meminta supaya eksekusi dipercepat itu karena ini kan ada momen dan juga ada hak remisi. Nah, bulan eksekusi kan remisi, tapi kalau mau berhenti eksekusi kan tidak bisa diajukan. Kemudian juga kan kita kan berencana juga untuk mengajukan amnesti. Jadi begitu ada ikrar nanti ya kita ajukan amnesti ke Pak Seko karena ada program itu kan yang beliau canangkan bahwa penyalahguna pemakai narkotika ini yang otoritas maksudnya ada kebijakan akan diberikan amnesti. Karena apa? Karena nggak ada yang dirugikan negara, nggak ada yang dirugikan malah kan ya kita cuma merugikan diri itu. Bang, berarti bisa dibilang 14 hari kerja setelah putusan terakhir dari pihak kejaksaan ini sudah berjalan, itu artinya tidak bisa dibilang tidak, mereka bekerja nggak lamban nih, artinya sesuai dengan SOP-nya atau gimana? ya usia SOP kan karena waktu kan belum lah belum nyampe kemungkinan mereka masih sekitar 18 itu loh kan juga jadi kan ya kita kan datang kiri ke koordinasi jangan sampai nanti diskusi kita nggak ada. Bang, berarti bisa dibilang kalau Berarti ini eksekusi terkait posisi itu bisa dibicarakan nah kenapa lain beritanya bahwa Amar ini sudah diputus 4 tahun penjara. Ya. oke, Bang, kalau misalnya dari sisi ini gimana Bang? Artinya setelah eksekusi itu berjalan, abang kira-kira mau langsung mengambil langkah asimilasi atau amnesti tadi Bang? Dan Ya. itu prosesnya berapa lama Bang? Ya sebenarnya kan begitu ingkrah dilaksanakan eksekusi berarti kan hak-hak narapidana orang binaan itu pasti udah melekat sudah bisa diajukan tergantung dari apa terpidana. Nah, kalau rencana saya yang pertama mungkin kita akan mengajukan karena apa? Karena proses asimilasi itu ya kalau nggak salah di Undang-Undang 9 tentang orang binaan itu kan itu biasa diajukan 50% secara itu namanya baru antara 16 bulan sampai 18 bulan. Berarti kan kalau 50% kan 2 tahun. Nah, berarti kan
2 tahun itu berarti berapa bulan lagi antara mungkin ya 7 atau 8 itu baru ada hak. Nah, itu kan permohonan kan bukan langsung jelasannya itu enggak diajukan dulu. Kan banyak lagi yang harus di asesmen oleh timnya lapas kan di Mapas dari Mapas. Bang, amnesti itu kan artinya yang dari presiden gitu ya bang. Artinya kalau abang kemarin sempat bilang bahwa kemungkinan kalau melihat permohonan secara formalnya gitu si Amar akan keluar mungkin akhir tahun ini. Tapi kalau amnesti kan bisa langsung gitu langsung putusan langsung keluar, nanti nggak menunggu Desember dong. Betul. Ya kalau ya berdoa lah kita semua. Apabila amnesti dikabulkan berarti kan begitu ya kita menerima surat itu amnesti itu dari presiden melalui Kementerian Imapas ya otomatis kan ya itu kan bisa dilakukan untuk dilaksanakan apa isinya. Kalau mungkin dikabulkan ya berarti kan dia harus dikeluarkan. Jadi artinya memang abang yakin optimis bahwa Amar bisa menempuh dari amnesti ini bisa langsung segera bebas tanpa ada persyaratan tertentu lagi bang. Ya kalau kita lihat dari kebijakan Pak Presiden kan jelas begitu kan. Beliau mengatakan kan bahwa penyalahgunaan narkotika ya sekarang pemerintah kan ada problem Pak. Problemnya satu di kapasitas lembaga ini kan yang tahanan penyalahgunaan narkotika ini kan sampai 44.000 Pak. Nah, dari hitungan makan aja ini udah 2 triliun setahun. Nah, padahal mereka ini kan udah pasti kan di dalam itu mereka nggak ada manfaatnya. Kemudian juga mereka nggak ada yang dirugikan kok. Sudah koruptor aja ya masih ada ya dikasih asimilasi. Ya kan banyak. Nah, kemudian juga kan kalau Pak Presiden udah mengatakan bahwa ada kebijakan beliau ya itu kita coba kan. Mudah-mudahan kan ya kita bukan. Apalagi ini kan jatuh data. Kenapa kita nggak apa-apa? Berarti kemungkinan bukan akhir tahun bang, berarti sebelum akhir tahun sudah dinyatakan bebas. Artinya kalau amnestinya sudah dikabulkan sama presiden, berarti akan kemungkinan peluang Ahmad Zoni untuk bebas lebih cepat atau lebih besar ya Pak? Ya kalau sesuai aturan, ya kan bisa dong, baru dikabulkan. Ya, tergantung lagi yang penting kita ini PH mengusahakan hak-haknya Amar ini ya kita perjuangkan kayak gitu. Masalah dikabulkan tidak dikabulkan itu kan haknya yang memberikan. Dalam ini kan kalau amnesti ya presiden. Diprediksi kapan nih Pak? Kira-kira Pak? Akhir bulan apa kemungkinan Ahmad Zoni ini akan bebas? Diprediksinya aja dulu. Ya diprediksi kalau sesuai aturan yang kita tengok ya itu kan ada hak ulang hak amnesti bisa aja kalau dikabulkan bisa juga kan. Nah kemudian kalau asimilasi nah itu kan biasanya itu ya 50% menjalani hukuman ya kan. Kemudian ada lagi PB nanti namanya bebas bersyarat. Nah ini semua demi klien kan tugas kita kan sebagai PH kan sesuai dengan kuasa kan itu akan kita lakukan. Pak Jun, SOP datang ke sini tadi dari Pisak ke Kejari ini apa bang? Dengan abang mendatangi sebagai PH? Oh bukan ada SOP, tidak ada SOP. Itu hak saya datang ke sini mempertanyakan. Oke. Ya kalau SOP nggak ada. Tapi apa dari pertemuan abang tadi di dalam? Ya pertemuan memuaskan karena mereka juga udah menerima petikan itu. Nah itulah yang akan diusahakan ya minggu depan. Berarti kan ya menurut saya kan pelayanan yang baik juga. Kooperatif lah ya. Bukan kooperatif, mereka masih harga itu hak kan untuk menghukum acara. Bang, mungkin terakhir ketemu sama Amar kapan bang? Oh hari Kamis. Gimana kondisinya saat ini seperti apa? Wah alhamdulillah kan ya sangat sehat. Kita juga udah bersih. Mungkin dia udah lama bersiap berdiri untuk dia luar nanti dia bisa tetap kembali ya dia masih ke dunianya lagi kan di sini. Bang mungkin ada hal-hal yang positif mungkin bang yang dilakukan sama Amar yang bisa mendorong untuk kemungkinan
terkabul pembebasannya? Ya hal positif udah banyak ya. Sejak dia masuk rutan itu pertama dia rajin beribadah. Nah, dalam ini kan dia dipercaya menjadi humas di masjid. Kemudian panggilnya di sana Pak Kiai. Kemudian dia olahraga rajin. Kemudian selama bulan puasa juga dia kata Al-Quran. Udah 3 kali dia sampai. Ya banyak lagi yang lebih banyak puasa. Ya itu nanti kan pasti menurut kami lapas pasti akan menengok potensial dia juga kan. Contoh yang baru keluar kan, yang Sisman itu ya, Jul ya, ya kan bekasnya dibina kan di situ, akhirnya dia keluar malah ya malah dipentaskan lagi ya, dia keluar itu kan menunjukkan bahwa yang harus dipahami lapas itu beda dengan hutan. Kalau lapas itu kan lembaga pembinaan lebih banyak pembinaan daripada ditahan di dalam sel. Keterampilan, rohani, jasmani, olahraga. Jadi dia kalau di hutan itu, di lembaga masyarakat itu dia nggak waktunya ditahan itu cuma jam 3 aja. Ke jam 4 dia udah olahraga, sholat, dan siangnya keterampilan. Ya untuk dia kembali supaya dia di luarnya sifatnya pendidikan lah, nggak ada sifat lagi itu. Kalau di tahanan kan beda ya kan, apalagi dengan kepolisian sifatnya susah karena kan dia semua ditahan di dalam sel aja digempok, tapi kalau udah di lembaga itu biasanya digembok paling makan ya kan? Berarti lebih islami saat ini ya Bang ya? Alhamdulillah ya sangat islamis ya. Bang, ini ada omongan gak sih dari Ahmad Zoni sendiri ketika nanti bebas dari penjara, hal yang paling dia inginkan dia lakukan pertama itu apa sih? Mungkin setelah nanti Azarnya mungkin. Ya pertama pasti dia mau mengunjungi keluarganya ya, pasti anak-anaknya. Kemudian pasti bisa sekarang mungkin udah ada perencanaan itu kan itu pasti. Saya belum menanya, tapi kalau wartawan suruh tanya nanti saya tanya. Jadi rencana untuk menikah itu ada ya Bang ya? Ya kalau itu kan udah privasi juga, saya kan nggak mungkin. Ya tapi kan rekan-rekan wartawan pasti bagaimana hubungannya nanti kan bisa berpendapat sendiri. Bang, sejauh ini mungkin Amar sendiri menanyakan kondisi anak seperti apa? Mantaunya dari siapa? Mantaunya dari mana? Ya kalau sebelum mantan istri menikah kan dia kan lebih memantau ke mantan istri. Kalau sekarang mungkin malah pembantu barangkali, nggak sebebas dulu lah. Kalau dulu kan waktu dan istrinya masih single, ya kan bisa dong. Amar dulu kan itu kan dia kan sulit ya, paling kan kemanusiaan aja, ada petugas yang punya handphone, dia bisa kan kalau tuh pakai handphone sendiri nggak boleh. Ya, makasih Bang ya. Ya.